Di dalam film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang baru saja pindah rumah. Namun anehnya, terdapat ruangan misterius yang bisa mengabulkan seluruh permintaan kita. Mulai dari barang-barang antik, uang, perhiasan, dan masih banyak lagi bisa dikabulkan oleh ruangan tersebut. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan pasangan muda bernama Matt dan juga Kate yang rencananya akan pindah rumah. Setibanya di rumah tersebut, mereka langsung menurunkan barang-barang mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menata barang-barang di setiap sisi ruangan. Barang-barang yang sudah tidak layak untuk dipakai akan langsung mereka buang. Terlihat di sini Matt merupakan seorang seniman, sedangkan Kate merupakan seorang translator atau penerjemah beberapa bahasa. Saat Matt sedang bersih-bersih, dirinya secara tidak sengaja menemukan pintu ruang rahasia. Ia dan juga Kate dengan segera membuka pintu tersebut menggunakan sebuah kunci yang sempat ia lihat sebelumnya. Ternyata ruangan itu merupakan ruangan kosong. Akan tetapi, saat Kate mencoba untuk masuk, tiba-tiba lampunya menjadi konslet. Hal tersebut pun membuat mereka sedikit bingung. Mereka dengan cepat menelpon petugas PLN untuk segera datang ke rumahnya. Mereka mengira bahwa listrik di rumah itu bermasalah. Saat petugas itu mengeceknya, petugas itu sama sekali tidak menemukan adanya konsleting listrik. Hanya saja petugas itu bingung kenapa jaringan listriknya memiliki banyak sekali kabel. Saat petugas itu ingin kembali, dia sempat mengatakan pada Matt tentang asal-usul rumah tersebut. Tapi sayang, penghuni sebelumnya yang pernah tinggal di rumah tersebut telah meninggal. Setelah sekian lama rumah itu tidak dihuni, pada akhirnya rumah itu dibeli oleh Matt dan juga Kate. Mendengar perkataan dari petugas PLN, malamnya Matt langsung mencari asal-usul dari rumah tersebut. Di dalam sebuah artikel menjelaskan bahwa terdapat pasangan suami istri yang meninggal akibat dibunuh oleh seseorang bernama John Doe. Kini pembunuhnya menjalani hukuman seumur hidup di dalam rumah sakit jiwa. Lebih anehnya lagi, identitas John Doe tidak bisa terungkap alias identitasnya tidak ada di kependudukan. Setelah selesai melihat artikel tersebut, Matt memutuskan untuk berdiam diri di ruangan misterius sambil melakukan minum-minum. Saat dia masuk, lagi-lagi lampunya menjadi konslet. Saat Matt berkata bahwa dirinya ingin minuman yang baru, tiba-tiba saja minuman tersebut muncul di hadapannya. Hal itu pun seketika membuatnya menjadi bingung. Ia lalu mencoba kembali untuk meminta barang-barang antik. Di saat bersamaan ternyata Kate terbangun dan melihat bahwa Matt dikelilingi oleh barang-barang antik. Matt lalu menyuruh Kate untuk membuat sebuah permohonan yang sangat diinginkan. Dengan cepat, Kate menjawab bahwa dirinya sangat ingin memiliki uang $1 juta. Dan benar saja, ternyata ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan dari seseorang. Karena semua permohonan mereka terkabulkan, mereka langsung bersenang-senang selama beberapa hari. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan untuk berhenti bekerja. Semua keinginan sudah terkabulkan, tapi ada satu kebahagiaan lagi yang belum bisa mereka dapatkan, yaitu seorang anak. Mereka sudah pernah mencoba membuatnya, namun Kate 2 kali mengalami keguguran. Hal tersebutlah yang membuat Kate menjadi pasrah akan keadaan. Saat Matt keluar untuk mencari udara segar, Kate diam-diam meminta anak pada ruangan tersebut. Saat kembali, Matt sangat terkejut karena terdapat seorang bayi. Namun bukannya senang, Matt marah besar kepada Kate. Dia langsung menyuruh Kate untuk mengembalikan bayi tersebut. Namun saat sampai di ruangan itu, ternyata mereka tidak tega mengembalikan bayi itu. Oleh karena itu, mereka terpaksa merawat bayi yang tidak jelas asal-usulnya. Mereka lalu memberi nama dengan sebutan Shane. Keesokan harinya, Matt ingat dengan seseorang yang bernama John Doe yang sekarang berada di rumah sakit jiwa. Sebelum ke rumah sakit jiwa, John Doe membawa sejumlah uang. Ketika Matt berada di rumah sakit jiwa, dirinya langsung bertemu dengan John Doe. Matt mulai memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya sekarang tinggal di rumah seseorang yang pernah dibunuh oleh John Doe. John Doe dengan cepat menyuruh Matt untuk segera pergi dari rumah tersebut. Jika tidak, maka bisa saja Matt akan mati di rumah tersebut. Matt pun bingung dengan perkataan dari John Doe. Setelah pulang, dirinya mampir untuk membeli bensin. Tapi saat ingin membayar, Matt sangat terkejut karena sejumlah uang yang dibawanya tadi tiba-tiba berubah menjadi abu. Dia segera pulang ke rumah untuk membuang sejumlah uang mengarah keluar rumah. Dirinya terkejut karena seluruh uang itu tiba-tiba berubah menjadi abu.
Untuk menguji teorinya itu, Matt langsung menaruh sebuah lukisan di perbatasan pintu keluar. Benar saja, semua benda yang dikabulkan oleh ruangan itu tidak bisa dibawa keluar. Apapun yang meninggalkan rumah pasti akan mengalami penuaan dan juga pembusukan dengan cepat. Saat ia menyadari hal ini, Matt menyuruh Kate untuk tidak membawa bayi itu keluar rumah. Tetapi, Kate mengabaikan hal tersebut. Alhasil bayi tersebut dengan cepat mengalami penuaan. Dari yang tadinya bayi, kini telah berubah menjadi seorang anak-anak. Kate lalu bertanya pada Matt apa yang telah terjadi. Matt kemudian menjawab bahwa seseorang bernama John Doe tahu tentang ruangan tersebut. Setiap benda yang muncul dari ruangan itu tidak bisa dibawa keluar rumah. Setiap dibawa keluar, maka benda itu mengalami penuaan dan seketika menjadi abu. Kate yang mendengar hal tersebut masih tidak percaya dengan perkataan dari Matt. Kate lalu melarang Shane untuk tidak keluar rumah. Jika ia keluar, maka akan mendapatkan konsekuensinya. Suatu hari, Shane mencoba diam-diam untuk keluar rumah. Tapi dengan cepat, Kate menyadari hal itu dan langsung memarahinya. Karena percobaan kabur yang dilakukan oleh Shane, Kate langsung menutup seluruh jendela di setiap ruangan menggunakan papan. Ia juga selalu mengunci pintu keluar. Lalu suatu hari, Shane diam-diam masuk ke dalam ruangan kerja Matt. Dia secara tidak sengaja memecahkan snow globe atau bola salju. Hal tersebutlah yang membuat Matt menjadi marah padanya. Ia lalu menyuruh Shane untuk segera keluar dari dalam ruangannya. Pada malam hari, Shane diam-diam memasuki ruangan misterius yang selalu dikunci oleh ayahnya. Di dalam sana, dia mulai melakukan sesuatu. Dan pada pagi harinya, Matt melihat snow globe yang masih utuh. Ia lalu menanyakan hal itu kepada Kate, namun Kate bukanlah orang yang melakukan hal tersebut. Dirinya kemudian sadar bahwa Shane lah yang melakukan permohonan itu. Saat ia ingin mengecek keadaan Shane di ruangan misterius itu, ternyata ruangannya telah berubah suasana menjadi alam luar. Matt yang geram dengan tingkah Shane langsung membawanya untuk masuk ke dalam. Dia langsung mengunci pintu tersebut dan menaruh kuncinya di dalam sebuah laci. Di sini terjadilah pertengkaran antara Matt dan juga Kate. Kate marah padanya karena Matt memarahi Shane. Di sela-sela pertengkaran tiba-tiba muncul suara telepon. Penelpon itu merupakan John Doe. Matt langsung mengambil teleponnya dan mulai berbincang-bincang dengannya. Sementara Kate mencoba berbicara dengan Shane siapa orang yang ada di telepon. Shane menjawab bahwa dia bernama John Doe. Seketika Kate pun penasaran dengan perbincangan yang akan dilakukan oleh Matt dan John Doe. Oleh karena itu, dirinya mulai menyadap telepon dari mereka berdua. Di sini dijelaskan bahwa John Doe merupakan seorang anak yang dikabulkan dari ruangan itu. Agar putranya yaitu Shane bisa hidup selamanya, maka diharuskan untuk membunuh siapa yang membuat permohonan itu. Nah, sebelumnya yang membuat permohonan itu adalah Kate. Kate yang meminta anak dari ruangan itu. Nah, jika Matt ingin hidup bersama dengan Shane, maka ia diharuskan untuk membunuh istrinya sendiri. Pilihan itu menjadi pilihan yang agak sulit bagi Matt. Alasan mengapa John Doe membunuh orang tuanya sendiri, karena orang tuanya lah yang menginginkan John Doe agar tetap hidup di dunia ini. Nah, setelah membunuh orang tuanya, dirinya malah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Mendengar percakapan dari mereka, Kate memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Matt yang melihat Kate pergi hanya bisa berdiam diri. Di jalan, Kate mencoba membuat dirinya mengalami kecelakaan, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Matt sudah mencoba menelponnya selama beberapa kali, tapi ia tidak menjawabnya. Karena saking kesalnya, ia mulai menghancurkan kamarnya. Melihat sikap ayahnya, Shane menjadi tahu bahwa Matt bukanlah ayah kandungnya. Matt kemudian menjelaskan bahwa Shane bukanlah anak sungguhan alias sesuatu yang tidak nyata. Ia juga menjelaskan bahwa Shane tidak boleh keluar rumah karena dia akan segera menua. Dan bisa saja dia seketika menjadi abu. Setelah memarahi Shane, Matt akhirnya sadar bahwa perlakuannya terhadap Shane adalah sesuatu yang salah. Pada akhirnya, ia pun mencoba meminta maaf pada Shane. Untuk bisa memaafkannya, Shane menyuruhnya untuk membacakan buku dongeng. Pada malam hari, Kate memutuskan untuk kembali pulang dan melihat Shane serta Matt sudah tertidur di kamar. Tak berselang lama, Matt mulai menemui Kate dan berkata bahwa Shane sudah tertidur. Mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Tidak disangka aksi mantap-mantapnya itu dilihat oleh Shane. Saat Matt dan Kate masih tidur, Shane diam-diam mengambil kunci pintu depan. Dengan cepat ia pun langsung keluar rumah untuk membuktikan perkataan ayahnya. Matt dan juga Kate pun menjadi panik setelah melihat pintu depan telah terbuka.
Saat dicek, ternyata Shane telah berubah menjadi dewasa. Dia langsung menodongkan sebuah pistol. Saat sedang lengah, Matt mulai menyerang Shane. Kate pun menjadi pingsan karena terkena benturan di kepalanya. Bangun-bangun, di hadapannya terdapat Matt. Matt mengatakan bahwa Shane telah meninggal. Saat Kate keluar rumah, dirinya mulai menyadari bahwa ada keanehan. Dengan cepat, Matt langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, ternyata Matt sedang tidak sadarkan diri. Dia mulai mencari kemana Kate berada. Ia langsung menyadari bahwa Shane telah membawa istrinya. Saat ingin masuk ke dalam ruangan misterius itu, dirinya sadar bahwa kuncinya telah diambil oleh Shane. Ia langsung menghancurkan sela-sela tembok menuju ke ruangan misterius itu. Di tempat lain, lagi-lagi diperlihatkan Kate bersama dengan Matt. Kate sedikit curiga dengan tingkah Matt yang agak sedikit berbeda. Dia mulai menyadari bahwa Matt yang bersamanya merupakan Matt palsu alias Shane. Shane dengan cepat langsung memperkosa Kate. Di sisi lain, terlihat Matt berhasil menjebol tembok tersebut. Ia langsung berlari menuju ke sebuah rumah. Dan ternyata di dalam ruangan misterius itu terdapat rumah yang sama seperti rumah yang Matt beli. Ternyata di ruangan misterius itu Shane sengaja memanipulasi ruangan itu agar mirip seperti dunia nyata. Tidaknya itu, Shane juga merubah penampilannya mirip seperti Matt. Matt asli kemudian mulai menerobos melalui jendela. Sementara Kate berusaha untuk mengendap-endap keluar dari rumah itu. Tapi tidak disangka dirinya malah bertemu dengan kedua Matt. Dirinya bingung mana Matt asli dan mana yang palsu. Kemudian Matt asli mulai memanggil nama kesayangan yang diberikan Matt pada Kate. Seketika, Kate pun tahu mana Matt yang asli dan mana yang tidak. Ia langsung mendorong Shane yang menyamar. Karena rumah itu sebenarnya hanya sebuah ruangan, Shane dengan bebas mengubah struktur rumah tersebut. Hal itu pun yang membuat Matt dan Kate sulit menemukan mana jalan keluar yang benar. Saat mereka berdua terjebak, Shane dengan cepat menusuk Matt. Akan tetapi Matt dan juga Kate telah memanipulasi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha melarikan diri dari ruangan tersebut. Singkat cerita saja, mereka akhirnya sampai keluar dari ruangan misterius itu. Di pintu depan, Matt langsung menyeret Shane keluar dari rumah itu. Kate dengan cepat mengunci pintu tersebut bermaksud agar Shane mengalami penuaan. Dan benar saja, perlahan-lahan Shane berubah menjadi tua. Tak lama setelah itu, Shane yang tua berubah menjadi abu. Kemudian pasangan itu pergi meninggalkan rumah itu dan memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. 1 bulan kemudian, Kate melakukan tes kehamilan dan ternyata dirinya positif hamil. Ia pun tidak yakin apakah anak itu merupakan anak dari Matt atau justru itu adalah anak dari Shane. Dia pun bingung dengan hal tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.